saya testimoni di atas depannya Tete, itu Hmm. mobil banking ting-ting terus. Saya bilang, apa ini ting-ting terus? Ternyata pesanan-pesanan frozen-frozen kami itu keluar masuk. Jadi pulang dari Bali, saya duduk-duduk dengan santai dengan Bapak. Ada yang masuk chat lagi, dia bilang, Bu, bisa saya kerjasama dengan Ibu, saya mau jadi resellersnya Ibu. Saya bilang, waduh, ini lagi ada lagi. Sampai saya dengan Bapak, saya bilang, aduh apa lagi ini, apa lagi ini. Sampai saya sibuk pulang kantor, dari kantor pulang lagi. Manifestasi terjadi ketika kamu memahami identitasmu, ya, identitas dirimu. Dan Bu Ani tadi bilang setelah ikut kelas dia melihat utuhnya materi bab 1, bab 2, bab 3. Lalu dia langsung ganti baju, tadi dia bilang gitu. Identitas baru, benar-benar dia pakai. Jadi ada energi yang satu, energi tanpa batas itu, dari sumber energinya itu mengalir deras Mas turun ke bawah. Itulah sejati kita. Tapi pada saat ada kemarahan, kecemasan, kebingungan, ketakutan, ada dogma, ada labeling, itu bagaikan sumbatan-sumbatan yang energi kekayaan, kelimpahan tanpa batas, kebahagiaan itu harusnya mengalir, itu ada sumbatan dan kita tidak bisa merasakan itu. Selamat sore untuk semua Mas Hendra, Sore, Teh Bu. Febi. Senang sekali hadir di sini. Allah. Aku tuh udah mimpi sekali pingin sekali. Aduh, bahagia sekali ada di sini. Ya Allah luar biasa. Ini termasuk manifestasiku loh yang bisa terwujud. Banyak aku dari mana dulu ya, kayak banyak sekali. Belum diajak Ibu gimana? Terus setelah Aku jalani daily rutin jadi gimana? pertama tuh aku kan dulu udah mengenal Ngaji Roso tuh dari 2023. Ngaji Roso tuh 2023. eh Banyak yang narasumber yang aku sering dengerin, terus praktekin sedikit-sedikit gitu. eh Terus kayaknya ini tuh cocok sekali gitu sama sama aku tuh, kayaknya enak sih, tambah tambah tenang tuh kalau dengerin tuh gitu. Meskipun belum apa ya, belum 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 jauh gitu, meskipun hanya sedikit-sedikit, tapi terus yang pertama tuh yang aku rasain, boleh nggak nyebutin narasumber yang lain? Boleh, boleh. Boleh. Aku tuh kan di Ngaji Roso tuh dengerin pawayan ya. Kalau kata pawayan tuh gini, kalau ada rasa yang tidak, kalau ada sesuatu sebelum tidur ada yang dirasa atau ada apa keinginan sebelum tidur tuh dibikin video, dibikin gitu. Aku tuh meraktekin setiap mau tidur, apa apa aja yang dirasa, kayak kayak kalau kecemasan, kalau ada yang kecemasan, aku sapa kecemasannya. Kalau misalkan aku sakit, apa deh aku sapa sakitnya gitu. Terus ada goal aku yang apa ya, yang terwujud dari daily rutin yang sebelum tidur, yang dari pawayan itu kan aku 2024 awal ya, Januari. Aku kan itu langsung ke testimoni aja ya, nggak apa-apa. Boleh, boleh Kan sayang. mau nyekolahin anak ya, udah mau keluar nih. Tapi aku ini mau nyekolahin anak tapi nggak pegang tabungan sama sekali. Aku tuh nggak pegang tabungan sama sekali, tapi aku tuh ada rasa, oh iya anakku kayaknya harus sekolah deh. Terus anaknya ditanya mau nggak gitu sekolah, terus anaknya mau gitu. Tapi aku tuh nggak bilang ke anakku misalkan, aku tuh nggak pegang tabungan sama sekali. Aku cuma gini aja, udah sok milih aja, kalau misalkan keterima di negeri, alhamdulillah. Kalau enggak,
ya nggak apa-apa ya cari swasta yang diinginkan gitu, yang mau gitu, yang anakku mau, anakku suka gitu. Tahu dari gitu teh setiap hari tuh kadang aku tuh bukan hanya sebelum tidur teh meraktekinya, kadang aku kalau lagi mengerjain pekerjaan rumah tangga, ya aku tuh selalu bayangin anakku udah sekolah, anakku sekolah di Bandung, anakku sekolah di ini, jadi aku udah bayangin aja gitu. Padahal teh aku sama sekali nggak pegang uang, nol tuh tabunganku, nol sama sekali. Tahu, terus udah masuk, udah keluar, bulan Juni ya Teh, udah mau daftar, negeri, anakku kan nggak keterima, otomatis kan harus, ke swasta, terus ikut yang swasta, boleh dimanapun milih, tahu ya anakku milihnya, boleh disebutin? Boleh, boleh. Anakku, kuliahnya di Unikom di Bandung Teh, milihnya di sana anakku, "Oh iya boleh sok daftar," terus tapi Teh pas udah keterima aku tuh belum pegang uang untuk biaya masuknya juga belum pegang. Teh cuman di hatiku, "Dah pasti ada jalan, pasti ada cara, yakin pasti bisa," gitu, "yakin pasti," gitu. Aku tuh tiap hari aja, malahan Teh sebelum anakku masuk, keterima sekolah tuh kuliah tuh, aku tuh teh kayak udah beli-beli gini deh, kayaknya kalau ngekos tuh anakku harus ada kompor deh gitu, aku tuh beli teh kompornya gitu kan, kayak tuh harus ada karpet teh, aku tuh beli karpetnya gitu teh, sampai sampai gayung tuh aku beliin, sampai apa ya, kayak, yang kecil-kecil kayak kayak itu apa teh ya, binder tuh, kayak binder, aku pensil, kayak kayak anak mau sekolah aja gimana aku beli semua gitu. Aku tuh nyicil setiap dapat uang, ya teh beliin itu, tiap dapat uang beliin itu, sampai ke teh kasur, aku kayak udah mau pindahan aja gitu, padahal anakku belum keterima itu, belum keterima di perguruan tinggi apapun gitu. Tapi aku tuh saking semangatnya pengen nyekolahin anak gitu teh, aku tuh, eee, kayak ember, kayak aku kok kayak, "Kok kenapa aku beli yang gini, karena ini kan banyak," gitu, kayaknya nanti aja sama orang tuh, sama suamiku diketawain, "Ibu kenapa beli?" "Nggak apa-apa nanti biar biar baru semua," gitu. Tadi pindahnya biar baru semua gitu. Udah gitu teh, udahlah keterima, ceritanya keterima. Tapi pas nerima, oh ini harus bayar uang bangunan, nggak tahu uang apa ya, sebesar, segitu, ini uang dari mana? Tapi aku, "Ya udah nggak apa-apa, nanti juga ada." Aku tuh teh yang nggak pernah bilang, "Dari mana ya?" Aku cuma bilang, "Ada, pasti ada, yakin ada," gitu. Taunya teh teh kan aku ada rumah ya yang suka dikontrakin. Pas mau aku ingat tanggal 2 Juli ya aku harus bayar. Tanggal 2 Juli itu kontrakan tuh masuk Teh, pas untuk bayar, itu apa, uang uang masuk kuliah tuh udah, jadi aku tuh bisa bayar. Tapi, tidak berhenti dari situ ya Teh, belum, kontrakan belum, belum ada uang yang untuk kontrakan juga Teh. Terus belum kontrakan, tapi ini baru uang aja, tapi kontrakan belum. Terus teh anakku kayak gini, "Ibu boleh nggak cenah, minta motor?" Aku tuh kata bilang gini, "Iya boleh." Dari itu teh, "Boleh nggak aku minta motor?" Cenah. Buat kontrakan juga belum, udah minta motor, aku tuh tambah bingung, tambah tambah tapi aku bilangnya ke anak, "Iya nanti ada uangnya," gitu, aku bilang, "Iya nanti ada uangnya." Tahu gitu teh pas mau ngontrak, mau masuk, saya tuh kan nganterin anak ke Bandung ya Bu, kan, anak tuh tinggal di saudaranya dulu 1 bulan, karena kontrakannya kan diisi, masih penuh, tapi anak tuh tetap mau di situ. Aku sambil sambil nganterin anak ke tempat saudaraku, aku lihat aja kontrakan. Wah, ini kok aku belum dapat, tapi iya, tapi nanti aku bisa bayar kontrakan ini. Aku bisa kebayar kontrakan ini. Taunya teh 1 bulan yang keluar itu itu yang kontrakan yang isi tuh keluar, terus ibu kosnya, "Ibu ini, udah kosong." "Oh iya, iya Teh, aku dapat uang lagi pas untuk kontrakan 10 juta." Aku pas ada kontrakan lagi. Ya Allah, Teh udah gitu Teh, tapi, udah kontrakan udah masuk, uang itu bangunan kan udah masuk, aku tinggal motor Teh.
Aku kan, "Anakku ini, mau masuk tanggal sekian," tapi dia kan kontraknya jauh teh dari kampus, kan kalau Unikom kan di Pati Ukur, dia ngekosnya teh di Sersan Bajuri, jadi jauh, di Gerlong gitu ya, di apa, di ledeng di atas. Jadi, "Ibu boleh nggak?" Tapi anakku emang nggak maksa, tapi kayaknya aku tuh, "Iya boleh ya, nanti ada," gitu. Taunya teh, kan aku ada lagi itu dari, eee, tapi kalau itu tuh dari ini ya teh, aku tuh nawar-nawarin tanah ya teh ya. Pinginnya masih kejual biar semua teh ketutup gitu. Tapi ternyata jodohnya tuh bukan kejual, digadein. Aku dapat 35 juta dari tanah tuh. Ya Allah, yang tidak nawar, yang gampang sekali. Ya udah, aku jadi bisa beli motor teh dari tanah itu. Itu tahun 2024 teh. Ya Allah, aku mempraktekin apa yang ada di narasumber yang di ngaji rosoin. Aku semua praktekin dengan pelan-pelan, dengan tidak apa ya, tidak tergesa-gesa, nanti juga ada waktunya gitu. Dengan ya itu positif positif aja gitu. Kalau misalkan ada marah, kata kata naras suka bilang, "Kalau marah udah alihkan aja dulu ke yang ini marahnya," gitu. Kalau ada yang marah gini, alihkan dulu. Kan tetap aja teh selama perjalanan proses pasti ada ya, ada keselnya, kadang ada apa ya, ada kapan terjadi gitu, kapan terjadi gitu. Eee, kalau gitu ya udah pasti ada waktunya, kalau udah waktu nama pasti, cuman kita aja ngarahnya ke sana gitu. Terus, eee Terus ada, aku ingat, 2024 akhir ada teteh di Ngaji Roso karena aku tiap hari dengerin Ngaji Roso teh, tiap hari aku aku ada teteh. Terus kan itu teteh belum belum ada di YouTube-nya ya, coba deh, kok ini teh enak sih kayaknya harus ikutan deh, Kak. Tahu nggak teh yang terucap dari aku? Kayak gini, kayak, "Nantilah ikutannya kalau aku udah beli laptop." Tahu nggak teh, kebeli laptopnya aku langsung ikutan. Kayaknya aku pingin Zoom-nya sama teteh pakai laptop. Ya Allah teteh, pas udah beli baru 2 udah aku ikutan aja langsung teh. Oh, luar 19. biasa. Iya. Iya. Oke, oke, Ibu keren keren keren. Bu Nanin nih Bandung juga? Enggak, aku Kan? dari Garut, Mas. Oh, dari Garut ya. Iya. Oke, oke. Ini antusias banget ya ceritanya. Kita bisa rasakan apa ya, rasa harunya gitu ya. Luar biasa sekali Bu Nanin. Mungkin bisa dielaborasi teh kira-kira mungkin di daily rutin apa yang diterapkan Bu Nanin supaya bisa jadi pelajaran buat yang lain teh. Iya. Bu Nanin kalau daily rutin dari kelas akhirnya apa aja yang dipraktekin? Yang sebelum kelas dulu sama teh yang sebelum kelas kan suka ada di YouTube ya teteh juga kan ya. Aku belajar senyum, senyum 227. Aku kadang suka bilang gini kepada suami, "Nanti kalau aku senyum jangan dibilang aku gila ya. Aku lagi 227 gitu. Aku lagi praktek 227." "Oh, siap," kata gitu. Aku kan suka senyum sendiri ya teh kalau misalkan nyuci, sudah oh iya senyum. Dan jangan dibilang aku lagi praktek daily rutin. Aku tuh aku tuh kadang senyum-senyum sendiri kalau 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 itu kalau lupa juga kadang, belum daily rutin, belum ini bukan belum 227. Aku praktekin 227, terus sadar napas Oh, syukur aku praktekin oke. juga teh, setiap bangun tidur aku praktekin, Nah, heeh. Terus, kuantum jam tapi aku nggak pinter-pinter banget teh kalau kuantum jam, aku tapi itu juga nggak tahu manifestasinya udah banyak, apakah nggak pinter juga. Manifestasinya udah banyak, nggak tapi pinter aku juga. juga nggak tahu ini tuh udah bener nggak ya quantum jam-nya gitu, tapi cuman aku rasa aja, kayaknya aku udah rasa kata itu, rasanya aja yang ditarik gitu, tapi nggak tahu bikin videonya bener nggak ya ini quantum jam-ku kayak gitu. Tapi kayaknya teh Dijalanin terus nggak? Teteh hmm, rilis dijalanin, rilis jalanin nggak? rilis Rilis. teh dijalanin, tiap hari lilis, kadang teh kalau lilis udah aku, nangis teh. Aku Hmm. rilis, kadang kalau ada yang nggak enak tuh ya aku rilis. Terus ada lagi teh yang baru kemarin tuh kejadian. Aku kan petani ya teh, suamiku petani. Kan kalau aku ada pekerja, terus ada pekerjaan yang harus, nambah pekerjaannya tuh teh. Kan kalau kalau, pekerja yang tetap tuh aku ada berapa ya, ada 6 orang,
ada 8 orang, laki-laki 2, perempuan 6. Terus aku mau pingin nambah yang perempuan tuh 5 aja. Tapi nyarinya yang musiman gitu teh, yang musiman. Taunya teh aku tuh nyari gitu. Ayo udah gitu teh ada ya Bu mau nanti besok. Terus ditanyain, ya Bu belum, ya Bu nanti besok. Udah ada rasa nggak enak tuh teh langsung ya di hati. Aku langsung nulis di buku asumsi tuh teh kayak, dulu tuh kalau nyari pekerja musiman tuh aku selalu non apa kalau bahasa Garut mah rudetnya teh. Oh ya, Rudet tahu. gitu ya. Tapi mulai saat ini, detik ini dan seterusnya gampang datang sendiri. Ya Allah teteh malamnya ditelepon, Ibu ini teh ini ada yang mau ikut 5 orang. Ya Allah alhamdulillah sekali pekerjaanku cepat selesai. Ada yang lucu kayak gitu loh teh dari ya Allah. Tapi bukannya kayaknya aku kan pas buku asumsi udah ada rasa gak nyaman ya teh udah rasa Ya. gini ada rasa kesel teh gitu kesel ya udah langsung nulis aja dulu saking semangatnya dulu tuh sampai kak dulu tuh. Iya, keren. Oke, makasih banyak Teh Nani. Ini cerita seru banget. Mas Hendra, jadi kalau yang dipelajari ya, eh, pembelajaran tentang manifestasi itu sebetulnya titik serunya bukan di hasilnya sebetulnya. Oke. Ya Titik serunya justru di prosesnya, di dalam prosesnya sebetulnya. Karena hasil itu sebetulnya itu akan otomatis berjalan. Kalau dilihat dari cerita Bu Nanin ini kan kurang lebih sama kayak ceritanya Pak Jenderal tadi, Mas Hendra. Di mana dia mengasumsikan anaknya udah keterima di Bandung, dia udah beli karpet duluan, udah beli ember duluan, udah beli gayung duluan, padahal belum gitu. Nah, di metode craft itu yang disebut train. Di metode craft itu sama itu yang disebut train. Atau yang dulu juga aku pernah lakukan, Mas Hendra. 5 tahun aku nggak punya anak, lalu dokter, aku cek ke dokter, dokter bilang, Bu Febi, indung telur Bu Febi kanan mampet, indung telur kiri mampet. Jadi nggak mungkin ada sperma yang bisa masuk ke sana untuk membuahi, bisa dikatakan kecil kemungkinan hamil gitu. Lalu aku ya itu melakukan hal sama seperti jenderal itu, seperti Bu Nanin. Yang aku lakukan apa coba Mas? Aku bikin asumsi sendiri aja deh, Allah maha baik, kamu dapat anak. Lalu aku beli baju bayi. Aku beli baju bayi, lalu aku tuangin minyak telon, lalu baju bayi dan tuangan minyak telon itu kan kalau dicium berarti bajunya wangi minyak telon kan. Aku taruh di kasur. Pada saat mau tidur aku ciumin, lalu aku bilang, baby selamat datang. Yuk kita bobok gitu. Emang agak-agak ekstrim sih Mas. Tapi yang ekstrim itu membuat 1 bulan kemudian aku hamil. Oke. Menarik. Itu kan sama. Kalau jenderal tadi judul bintang yang ditaruh di sini dia beli baju jenderal, dia beli dipasangin ininya, dia taruh di ruang kerjanya, dia masuk dia lihat, dia masuk dia lihat, dia masuk dia lihat gitu. Lalu dia nulis di buku asumsi. Kalau ibu sama juga, anaknya belum keterima, duitnya juga belum di tangan, tapi dia udah beli karpet buat anaknya kos. Iya Dia sih udah beli gayung. itu tuh seperti pelajaran yang diberikan oleh John F. Kennedy kali ya sebelum dia berhasil jadi presiden di Amerika. Itu di kamar tidurnya selalu dipajang tuh gedung putih di Putih. mana dia tempat akan berkantor nanti kan, dan itu sangat Ya. menggerakkan ketika melihat foto itu gitu. Iya sih. Sama juga kayak kakak aku, Mas. Kakak aku itu seseorang yang biasa aja, tapi dia berkarir di Harley Davidson Amerika dan dia jadi orang Indonesia, Asia Tenggara bahkan. Satu-satunya yang akhirnya bekerja di Harley Davidson Company. Tapi dia bukan di Milwaukee-nya, di California-nya. Kita 2 bersaudara yang ibu bapak juga biasa aja, nggak punya duit, boro-boro buat kuliah di Harley Davidson University. Kakakku enggak. Yang dia lakukan apa? Gunting foto motor Harley Davidson sama dia. Ditaruh di buku dia, dibawa kemana dia pergi. Sebelum motornya dibeli, dia beli dulu aja stiker Harley Davidson.
Oh Dia iya beli iya iya. stiker Iya. motor Harley Davidson, terus dia beli dulu baju Harley-nya. Jadi teman-teman semua yang mau punya motor Harley, beli baju Harley-nya dulu aja. Ini jadi pembelajaran buat semuanya Teh. Jadi kita ingin mengirimkan pesan kepada siapapun teman-teman yang lahir dari anaknya orang yang Biasa biasa-biasa aja. saja. Jangan pernah takut untuk punya mimpi yang besar gitu ya. Kalau impian teman-teman itu masih belum membuat teman-teman menjadi takut, itu berarti impiannya masih terlalu kecil. Katanya siapa? Richard Branson tuh gitu sih. Richard Branson tuh masa kecilnya dia penderita disleksia. Dia yang akhirnya berhasil terbang kan di apa tuh namanya di luar angkasa. Pendiri Virgin Group yang sangat luar biasa, bahkan kepala sekolahnya dulu dia memutuskan di umur 16 tahun tuh sampai keluar dari sekolah kan, kata kepala sekolahnya, entah kamu nanti bakal masuk penjara atau jadi miliarder gitu, dan ternyata dua-duanya di penjara dan jadi miliarder, luar biasa. Mungkin teman-teman bisa eh, pelajari mungkin ya autobiografinya Richard Branson gitu. Jadi benar-benar dia seorang entrepreneur di Inggris yang sangat luar biasa. Dulunya disleksia, sulit membaca, membedakan huruf dan lain sebagainya, tapi dia punya mimpi yang sangat besar dan dia tidak pernah menyerah sama mimpi itu, dan dia termasuk 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, luar biasa. Jadi buat teman-teman, mari kita eh, konsisten dengan mimpi-mimpi kita gitu ya. Toh yo mimpi gratis saja gitu ya Mbak Fiona ya. Oke, oke Teteh. Dari Bu Nanin kita geser ke mana Teh? Betul, kita geser dulu ke Ibu Ani, batch 20 Makassar. Makassar. Bu Sore Ani kalau nggak teh. salah kita ketemu di Bali, Mas Hendra. Oh ya, Iya. oke. Ya, ketemu di Bali. Ibu Yang saya kapan yang boleh kapan hari testimoni itu kah? Iya, di iya, depan. iya Mas. Oh iya iya Testimoni iya Yang iya. terakhir. testimoninya bertubi-tubi itu loh, Iya, Mas. keren nih testimoninya. Coba-coba diulang lagi di sini tuh, itu menarik tuh. Coba tuh Malah sekali bertambah lagi ya. lagi Mas. Semenjak pulang Tambah dari Bali lagi. bertambah. Iya, batch 20 Waduh. ini peserta offline, Mas Hendra. Offline Bali. Oh, Iya gini, apa teh. beliau beliau ini ikut kelas offline? Betul. Iya, iya Oh, Mas ya. iya 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 Ikut iya kelas iya. offline. Mungkin Mas Hendra bisa tanya apa sih rasanya kelas offline? Karena kan kita mau ada kelas offline tuh, Jakarta. Ya, 14 jadi Februari prinsipnya teman-teman 2020. tadi Nah, Teteh udah bercerita banyak hal untuk teman-teman bisa mengakses semua materi di Badan Revolution. Silakan nanti teman-teman ikut kelas 2 ya, online dan Iya Mas. offline Iya. ya. Online-nya itu nanti tanggal 29 Januari. Silakan hubungi admin di bio TikTok atau di kolom Siap, siap. deskripsi YouTube Ngaji Roso. Yang offline nanti pengalamannya seperti apa? Bu Ani biar bercerita deh. Kelas offline itu bagaimana pengalamannya dirasakan Bu Ani? Gimana Bu Ani? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, nggak tahu dari tadi sudah siap-siap tisu teh, sudah dari tadi terharu soalnya di chat sama Mbak siapa ya? Mbak Devi. Devi ya. Iya, bahwa diundang sama TP bisa bilang, waduh, kenapa saya? Saya, waduh, makasih Teh, makasih sekali sudah diundang di Zoom sore ini. Makasih Mas. Ya, Eh, Bu. Silakan Apa yang Ibu bercerita. rasain kelas offline? Rasanya gimana, Bu, kelas offline? apa ya Teh? Yang paling saya dengan Bapak eh, rasakan Teh semenjak mulai dari Bali sampai hari ini. eh, Hampir saya setiap ketemu pulang kantor Teh saya selalu bercerita bahwa yang paling saya rasakan itu ketenangan hati. Saya kan kemarin Teh sebelum ikut kelas di Bali batch 20, saya kan pemerintah di kota ini Teh. Saya harus tegas yang dulu Ani yang dulu saya harus tegas, saya harus punya prinsip kalau saya keluarkan aturan harus tidak boleh tidak. Tapi eh, ternyata semua itu saya ikut di batch 20 kemarin di Bali. Saya bilang sama Bapak, saya sudah tinggalkan di Bali itu, saya memulai hidup
eh, dengan baju baruku yang sekarang, mulai dari tanggal 21, tidak ada lagi Ani yang dulu. Pokoknya harus bijaksana, harus apapun yang terjadi di realita ini, apapun yang terjadi di kehidupan hari-hari saya, itu adalah cerminan diri saya dan selalu saya mencari ke dalam teh. Saya tidak pernah lagi mengklarifikasi siapa yang salah dan apa bagaimana, cuma memposisikan diri saya sebagai uh, maaf teh, saya ngomong di sini jabatan saya kan lurah teh. Ya, Jadi saya harus memberi keadilan buat masyarakat saya. Karena itu saya anggap bahwa saya curhat sama Bapak, bagaimana ya kalau misalnya ada yang seperti ini, kalau pagi-pagi ini ada yang datang mengadu, belum kita masuk kantor sudah datang mengadu teh. Saya Bu Lurah, saya lagi berkelahi dengan istriku, ada ini, persoalan amanah lah, persoalan perselingkuhan. Waduh, bagaimana ya kalau seperti ini? Tapi saya panggil ya, ayo ayo masuk di ruangan saya. Tapi begitu di dalam ruangan saya teh, sambil saya beri pemahaman bahwa sebenarnya apa yang saya dapat, saya bagi ke kamu ya. Ada yang saya pelajari kemarin di Bali, ada yang seperti ini. Jangan selalu berkelahi setiap hari ini, persoalan-persoalan amanah lah, persoalan anak, persoalan perselingkuhan. Ini yang seperti ini kau belajar, kau begini. Malah saya kirimkan ke HP-nya dia teh di YouTube, 2 hari kemudian datang lagi. Bu Lurah sudah tidak, suamiku lagi sudah patuh, sudah sholat, sudah tidak ini lagi. Oh, saya bilang, waduh, saya ini sudah jadi ini juga. Jadi akhirnya saya bagi itu teh apa yang saya dapat di Bali, semua catatan-catatanku ini teh, satu buku ini saya ya, bagi ke dia, saya bilang, jangan selalu salahkan suamimu, selalu introspeksi diri. Mungkin kamu pelayananmu atau bagaimana, kau duduk panggil suamimu ke sini. Jadi dia panggil suaminya teh, saya nasihati berdua. Saya panggil dua-dua dia, saya sampai berjam-jam saya nasihati dia. Dia besok lagi tidak datang lagi teh. Tapi saya pikir-pikir, saya tanya lagi Bapak pulang kantor, saya bilang, ini benar atau tidak yang saya lakukan? Dia bilang, memang kan kamu dikasih amanah sama Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kamu diberi amanah di sana, perwakilan dari Allah untuk memberi dia nasihat. Saya bilang, oh begitu ya. Jadi akhirnya saya bilang, ini juga saya mau tanyakan teh, apakah ini benar atau tidak? Jadi saya pulang dari kantor teh, saya tenangkan diri, saya ambil pelajaran dari orang-orang itu, dari 4.823 saya punya warga teh, dengan bermacam-macam persoalan setiap hari. Itu yang saya harus setiap pulang kantor kayak jam begini, saya duduk tenang dulu teh. Kalau pulang kantor begitu, saya sudah klarifikasi kemana-mana. Saya kasih tahu Pak Babinsa, Babin Katimas ke sana dulu, begini, begini, begini. Tidak teh, saya cuma tenang, saya doakan dia, send love dia. Saya bayangkan dia rukun-rukun semua. Sudah tidak ada. Ini tes 1 minggu ini, tidak ada laporan satupun. Masya Allah. Saya bilang, waduh, ini juga. uh, saya malah tadi malam teh saya panggil semua anak-anak saya. Saya beri dia nasihat karena dia sudah beranjak dewasa. Ada yang sudah gadis, ada yang sudah kerja, dan ada yang sebentar belajar di pondok pesantren. Alhamdulillah. Saya bagi teh, saya bilang, nak jangan terlambat seperti mami ya. Kau kan kenal mami dulu, bagaimana saya punya keras, punya prinsip, harus seperti ini. Dan kamu rasa-rasa kan, mungkin ini anak saya, mungkin dia juga heran teh, dia malah yang dewasa itu teh pernah tanya, mami kenapa langsung berubah, mami diam-diam. Saya bilang, tidak nak, sebenarnya kita ini salah dari kemarin. Dulu kan teh, anak-anak pokoknya harus ke begini. Pulang kantor mami kah harus kumpul di meja makan, kita bercerita begini, begini, begini. Ini kan sekarang teh tidak perlu diatur-atur lagi. Mereka teratur sendiri kan. Masya Allah. Iya, iya itu kan teh yang saya bagi bahwa kamu nak harus dapat juga ilmu dari saya. Saya dapat ilmu ini tidak mudah. Mungkin Allah kirim, awalnya tes saya cuma lihat-lihat di YouTube. Saya pernah ikut kajian sebelumnya, tapi saya tidak perlu sebut di sini. Saya pernah ikut kajian, tapi tidak sesimpel dan sedetail ini dan selengkap ini. Dan ini teh mungkin Mbak Fiona, Mbak
Ibu Ninin sayang, tidak perlu saya ungkapkan di sini terkait dengan manifest. Manifest itu yang paling terasa kemarin pulang dari Bali lagi teh, selain dari yang saya cerita di Bali. Saya belum sampai Iya, di rumah teh dari Bali, sudah dicat sama yang pihak punya tanah ini di belakang lagi. Dia minta dana teh dengan Bapak bilang, cukup uangmu. Saya bilang, saya buka-buka mobil banking teh karena kan di Bali itu teh saya naik testimoni Bapak lihat-lihat mobil banking masuk tik 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 terus. Dia bilang, cukup, ternyata terus cukup. ya. Bilang Ya. cukup. Iya, saya testimoni di atas depannya Tete, itu Heeh. mobil banking ting ting terus. Saya bilang, apa ini ting ting terus? Ternyata pesanan-pesanan frozen-frozen kami itu teh keluar masuk. Jadi pulang dari Bali, saya duduk-duduk dengan santai dengan Bapak. Ada yang masuk chat lagi, dia bilang, Bu, bisa saya kerjasama dengan Ibu, saya mau jadi resellersnya Ibu. Saya bilang, waduh, ini lagi ada lagi. Sampai saya dengan Bapak, saya bilang, aduh apa lagi ini, apa lagi ini. Sampai saya sibuk teh, pulang kantor, dari kantor pulang lagi, urus prosen. Waduh, keren sekali teh. eh, Pak. Iya, Masya Allah. Teteh mungkin Dia bisa. bahwa Heeh. Iya. iya, Mhm. banyak manifest ya. Dia bilang, saya langsung jawab teh, saya bilang, iya, mau manifest yang bagaimana? Saya tanya, terus batch berapa? Dia tanya saya teh, dia bilang, saya batch 14. Saya bilang, oh 14, berarti beda 6 dong dengan saya. Kenapa belum manifest? Dia bilang, katanya teh dia, saya cari tahu, saya gali sambil saya bantu juga kan teh. Saya, ada apa ya? Kenapa belum manifest? Akhirnya saya gali Mas. Ternyata dia ada endapan dengan saudaranya. Saya bilang, waduh, jangan bermimpi untuk mau manifest kalau masih ada endapan, Mbak. Soalnya kan endapan ini yang sama dengan rem tangan. Mbak sendirian rem tangan ini dia punya manifest. Jadi bagaimana mau masuk menyatu dengan kita manifest-manifest yang Mbak harapkan kalau rem tangannya masih dipegang terus. Jangan lepasin aja, Mbak. Dia bilang, soalnya setiap hari begini. Iya, memang itu realita yang tidak perlu ditanggapi, dicuekin aja, Mbak. Nggak perlu disimpan di pikiran, di hati, apalagi, nggak boleh. Pokoknya dilepasin aja, Mbak. Udah nggak bisa, Bu. Ani ada begini. Waduh, bagaimana? Mau manifest enggak? Dia bilang, mau Mbak. Soalnya bisnis saya lagi begini. Oh, tunggu. Eh, apa ya? Saya enggak bisa katakan juga harus begini. Ibu tidak perlu cari keluar, cari ke dalam saja. Kalau ibu tenang, manifestnya pasti ikut. Saya Mbak, kalau mau cerita manifest, ini buku penuh ini Mbak, penuh saya catat semua. Tapi itu dendam-dendam lama banyak Mbak. Saya kan dulu, ya namanya juga ibu-ibu Mas. Kalau Bapak kan pejabat juga, Iya. kita kan ke arisan, kita kan pasti minimal Mbak Fiona ya dia ngomong, anu Mbak begini. Oh iya Kak, mana Mbak kita nyamun juga ke Mas. Nyamun, oh iya ya, anaknya kan begini. Tapi sekarang Mas, kalau saya lihat dia dari jauh, waduh sudah tanda-tanda kurang baik ini responnya. Saya menghindar ke kanan saja Mas, sudah tidak bergaul dengan, waduh takut. Saya, saya takut sekali Mas, waduh. Betul TPB bilang pura-pura buang air kecil saja, pura-pura bodoh saja Mas. Saya takut sekali Mas, soalnya kan saya sudah rasa vibrasi bagaimana kemarin pulang dari Bali. Itu saya periksa mobile banking, bukan sedikit Mbak. Saya langsung cash. Saya punya lahan di belakang ini, orang kemarin sudah datang lagi tawar 1 miliar. Hmm. Alhamdulillah. Oh, Tapi ini dari mana teh? Makassar ya? Makassar. Makassar Iya, Mas, Makassar ya? Ya Makassar. Makassar. mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan Ngaji Roso, mudah-mudahan nanti Badan Revolution bisa Makassar. eh, ke Iya Mas, Makassar bisa ya, ke main Makassar ke ya, ke kelas Bulurah 1 ya. di.
Iya, iya Bu siap Lurah Mas yang luar Hendra. Iya, biasa. teman-teman yang di kota mana silakan nanti bisa WhatsApp admin ya yang mungkin pengen diselenggarakan kelas offline Anak-anak. ya di Iya, Makassar nanti jika memungkinkan kita akan ya menyapa teman-teman ke daerah-daerah gitu. Tapi dari Bu Ani itu waktu reuni kemarin tuh bener-bener menggetarkan loh Teh. Karena Iya, manifestasinya gila-gilaan. Nanti mungkin nggak tahu ya nanti malam tuh kapan ya videonya tayang yang testimoni kali ya di YouTube Ngaji Roso kali ya. Nah, mungkin Teh Bibi atau Bu Ani ada lagi yang mau disampaikan mungkin buat iya teman-teman Mas dan karena gini, eh, ternyata tidak semua teman-teman yang ikut kelas itu iya Mas. semudah mengalami hal-hal yang seperti Bu Ani alami karena Iya, mungkin ada beberapa start-nya saya pelajari berbeda-beda juga. kan. Ya. Heeh, Ada heeh, beberapa heeh. yang curhat ke kami, Mas. Ada bapak-bapak, ada anak, pokoknya banyak yang chat ke kami, telepon. Bu, saya bilang, aduh, bisa telepon jam 9 malam. Soalnya saya kan kalau siang sibuk juga, Mas. Saya bilang telepon-telepon kalau malam ya nanti pulang kantor saya bisa bantu. Eh, Intinya juga Mas, dulu kan saya itu kan orangnya tergesa-gesa. Saya Iya, orangnya iya. disiplin. Jam 7 rapat, saya sudah siap jam 6. Tergesa, pokoknya kalau terlambat sedikit, saya orangnya tergesa-gesa. Tapi sekarang Mas saya apa ya, kayak santai begitu. Walaupun cuma apel-apel pagi begitu Mas, saya santai sekali. Pasti kan kayak kemarin Mas saya, pasti terlambat saya ini, terlambat 5 menit. Sampai di sana Mas, Pak Bupatinya belum sampai juga di lapangan. Itu Allah kan, saya sudah yakin bahwa eh, saya kan niat saya mau apel pagi, pasti kan ada saja jalan bahwa eh, saya pasti duluan dari Pak Bupatinya. Jadi apa ya Mas, sudah enak sekali nih hidup bahwa eh, tidak perlu lagi tergesa-gesa, tidak perlu lagi apa kita yang mau mengatur. Apa ya, dinikmati aja Mas. Iya, 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 Bu. Iya semua kan kalau kita tenang Mas, semua ikut, semua apa yang kita yang terakhir-terakhir ini Mas, kalau ada yang terlintas begitu cepat sekali, kayak kayak apa ya, saya ketawa-ketawa, saya baku tatap dengan Bapak, saya tidak mau berkomentar, saya takut karena saya kan sudah kenal siapa diri saya nanti salah salah ngomong, jadi saya coba tatap-tatapan dengan Bapak. Ih, apa lagi ini ya? Apa lagi? Saya kan baru-baru cerita dengan ini orang, tiba-tiba muncul lagi, dia datang bawa kiriman, dia datang bawa apa, dia datang peluang-peluang. Eh, jadi apa Mas, sudah enak hidup ini. Kalau kita Oke, Bu. nikmati dan Baik. kita Oke, apa ya? mudah-mudahan Ya, Bu Ani sama Bapak makin sehat, makin sukses karirnya, lancar, amin. anak-anak sehat selalu ya Bu ya. Amin Terima Mas, kasih amin. juga sudah membantu teman-teman yang masih ada kendala manifest untuk Iya Mas. berbagi gitu ya. Mudah-mudahan nanti Teteh Ngaji Roso bisa ke Makassar ya Teh ya. Kasar, ya di sini kan ada Pantai Bira Mas. Oke, Ya kayak Bali Mas, kayak Bali siap, pasirnya siap putih Bu. bersih. Ya, Oke Teh, jadi sekali Ya lagi buat Allah. sahabat-sahabat yang eh pengen banyak sekali di TikTok yang tanya-tanya soal kelas, ikut kelas yang ini aja teman-teman yang ringan-ringan dulu ya, tanggal 12 nanti Quantum Ya, Enlightenment Quantum ya. Enlightenment. Bisa join itu dulu. Kalau online-nya nanti tanggal 29 Januari silakan chat admin aja. Teteh andai kata kemudian kita belajar dari Bu Ani tadi ya, dari pengalaman beliau yang sudah dibagi pada saat reuni di Bali atau kemudian yang barusan beliau bercerita gitu. Apa pelajaran yang bisa diambil dari beliau untuk kita semuanya, Teh? Oh, luar biasa ya Mas Hendra. Ibu Ani, terima kasih banyak udah jadi guru buat kita hari ini untuk bercerita. Hal yang substansi yang perlu jadi footnote Mas buat kita. Tadi Bu Ani cerita ya, pada saat waktu kita kelas di Bali kan memang ada penyempurnaan materi ya Mas ya, yang kita highlight ya, bahwa manifestasi terjadi ketika kamu memahami identitasmu, ya, identitas dirimu. Dan Bu Ani tadi bilang setelah ikut kelas dia melihat utuhnya materi bab 1, bab 2, Mm-mm. bab 3. Lalu dia langsung ganti baju, tadi dia bilang gitu. Ah, Identitas baru, benar-benar dia pakai. Identitas lama yang
situasinya membuat dia juga nggak nyaman dengan galaknya dia gitu kan sebagai Bu Lurah, dengan tegas-tegasnya dia, dan dia juga stres sendiri gitu kan sama segala situasi. Ternyata baju lamanya dia dalam ketakutan, kebingungan, keresahan, takut nggak dipikir ini perfect dan lain-lain, itu juga tidak menyelesaikan masalah. Ternyata dengan baju baru dia, tadi Bu Ani bilang 1 minggu ini nggak ada laporan satupun yang bikin dia resah gitu. Bahkan semua bekerja berjalan dengan sendirinya solusi itu. Jadi kalau mau diambil garis paling utama Mas Hendra dari materi Abundant Revolution, dari orang yang pada akhirnya ada manifestasi dengan yang kemungkinan waktunya belum terjadi manifestasi. Karena semua juga kan ada waktunya nih Mas. Ya, masing-masing orang ada time limitnya sendiri Mas. Mungkin yang satu ibu ini dia spiritual awakening-nya muncul, manifestasinya muncul sekarang. Tapi kita tidak bisa memperlakukan hal itu sama setiap orang Mas Hendra. Manifestasi orang-orang itu beda-beda waktunya gitu. betul. Ada time limit mereka sendiri, ada waktu mereka sendiri gitu untuk pada akhirnya itu termanifestasi. Tapi kita harus tahu kuncinya. Bagaimanakah manifestasi itu bisa terjadi? Kalau dari kisah Bu Ani tadi, manifestasi terjadi ketika dia betul-betul memahami utuhnya materi ini, bab 1, bab 2, bab 3, dan kesimpulan utama, realitamu itu sama dengan bagaimana kamu memahami siapa dirimu, identitasmu. Jadi cuma ada 2 nih Mas dalam kehidupan ini nih Mas. Ada identitas lama, menderita, selalu tuh ceritanya, dan merasa kekurangan terus kayak tadi tuh warganya Ibu Ani, suaminya lah, ininya, pokoknya 10-5 menit pembicaraannya itu tentang penderitaan aja lah. Seakan-akan akulah korban dunia ini. Ya, suamiku begini-begini. Ya, Itu ya. identitas lama. Tapi kamu kan bukan itu, sayang. Ya. Kamu bukan itu. Kesejatian dirimu, kekayaan sejati di dalam dirimu, kamu tuh yang tanpa batas itu. Ketika kamu sadar gitu ya, oh ternyata aku bukan itu. Ternyata aku yang tanpa batas ini, ternyata aku percikannya ya. Ternyata kekayaan sejati ada di dalam diriku ya. Ternyata kelimpahan ini ada di dalam diriku ya. Oh ternyata aku bagian dari percikannya energi tanpa batas ini. Ketika kita sadar itu, kesimpulan perubahan itu terjadi simple Mas, cuma dalam waktu sedetik doang. Putuskan aja mau pakai identitas lama atau identitas baru gitu. Jadi kabar-kabar gembiranya buat teman-teman yang join di kelas online nanti, kita banyak materi baru. Salah satunya adalah craft method, dan nanti ada materi untuk melipat gandakan sumber penghasilan, terus kemudian save ideal, ya Teh ya. Yes, Self betul. Itu concept, kuncinya. Izin, izin Kunci. kunci Teh, ya. Iya, izin Teh. sayang. Sedikit Teh, kemarin juga ini yang saya mau bagi Teh terkait dengan kesehatan. Tujuan saya ke Bali kemarin Teh jujur saya lagi kurang sehat Teh. Kurang sehat itu dalam artian saya usus saya Teh kurang baik. Jadi tujuan saya ke Bali, Bapak bawa itu setiap buang air besar Teh kemarin saya sering maaf ya saya mungkin enggak perlu di ini Teh ditayangkan sebentar di ini. Saya buang air besar itu mungkin kalau di liter itu Teh sampai 5 liter begitu satu baskom kecil. Saya buang air kecil, buang air besar itu sampai saya panik. Ke dokter sudah kemana-mana ke dokter tidak sembuh. Tapi dengan niat bahwa saya sembuh, perasaan saya sembuh. Sampai kan kemarin itu Teh kejadian di Bali saya kan tertunda pendaratan pesawat 2 kali tertunda kan sampai mendarat di Surabaya kan Teh. Ya. Biasanya kalau stres begitu saya langsung oh pendarahan keras lagi Teh. Tapi saya tidak stres Teh kan saya kan
semangat sekali mau ketemu dengan Tete, Mas Hendra. Saya mau ketemu dengan saudara-saudara kami di Bali, ketemu dengan teman-teman. Saya semangat sekali Teh. Waduh, saya mungkin harus lihat Surabaya juga. Saya bilang begitu kan Teh. Tapi begitu kembali dari Surabaya, sudah terbuka lagi penerbangan di Bali. Saya mendarat di jam berapa ya? Jam 5. Saya ketemu dengan Umi Salma. Saya bilang, oh Iya. ini ya Allah. Saya langsung berpikir, Ah, ini ya Allah. Dia mau lihat saya ketemu dengan Umi Salma. Akhirnya saya sama-sama dengan Umi Salma dari bandara ke hotel. Saya sama-sama makan, ngobrol banyak. Itu kan suatu rezeki besar buat saya sih Teh. Terus Teh, saya kan lama duduk di Bali Teh, mulai pagi sampai sore, sampai malam malah. Biasanya kalau seperti itu saya sudah pusing Teh, saya tidak pernah pusing Teh, saya duduk di belakang, saya tidak pernah mengeluh. Bapak bilang, pulang saja di kamar nanti seperti biasa lagi, pusing besok kita kan mau perjalanan besok. Tidak Teh, sampai jam 10 malam saya tidak buang-buang air besar lagi kayak seperti biasanya. Saya sudah sembuh total Teh, alhamdulillah. Masya Itu yang saya Allah. mau sampaikan dari tadi. Saya lupa terlalu banyak manifest ini. Saya sudah tidak buang-buang air besar yang seperti biasanya lagi Teh. Tidak, sudah sembuh total Teh, sudah tidak minum. Tapi ada juga yang mungkin lewat Umi kan dikasih semprot-semprot apa ya, biospray sama Umi. Kemarin di Bali saya pakai itu Teh. Dengan jalan itu mungkin Umi yang lewat tangannya Umi kan eh, dikasih biospray itu Teh sembuh sekarang. Sampai sekarang tidak buang-buang air besar lagi seperti itu. Makasih Teh. Sehat Allah, selalu. Allah Maha Baik sayang. Luar biasa, Masya Allah luar Mas biasa. Hendra. Satu lagi kisah dari Ibu Ani yang Mas Hendra yang Itu yang paling saya tidak mau cerita dengan manifest keuangan Teh karena mungkin Tete sudah dengar di Bali dengan ada beberapa umroh berapa kali sudah tidak pakai ini lagi sampai di Mekah lagi dikasih lagi uang jajan pokoknya sudah tidak ini lagi cerita-cerita dengan manifest keuangan Teh saya yang paling ini Teh memang saya catat ini baru buka lihat ini catatanku kesehatan ini Teh karena ini yang ya, paling itu segalanya. segalanya Teh. Oke, silakan direspon Teteh. Masya Allah Mas Hendra. Eh, Keberadaan kita Mas Hendra itu seperti kanal Mas. Kanal itu kayak saluran ya Mas ya. Saluran ya. Jadi ada energi yang satu, energi tanpa batas itu dari sumber energinya itu mengalir deras Mas turun ke bawah. Itulah sejati kita. Tapi pada saat ada kemarahan, kecemasan, kebingungan, ketakutan, ada dogma, ada labeling, itu bagaikan sumbatan-sumbatan yang energi kekayaan, kelimpahan tanpa batas, kebahagiaan itu harusnya mengalir, itu ada sumbatan dan kita tidak bisa merasakan itu. Jadi tugas kita itu adalah menyadari dulu kita siapa. Kita adalah bagian dari yang tanpa batas itu. Dan kisah Ibu Ani saat ini, beliau lurah, rasa syukur aku tidak berhenti-berhenti mengalir ya. Untuk ngaji Roso, untuk Mas Hendra. Karena gini, Bu Ani tidak hanya dia bisa menyelesaikan substansi masalahnya sendiri. Tapi harapan terindah dari Abundant Revolution kita, Mas Hendra, itu adalah pay it forward-nya, Mas. Aliran cerita yang mengalir dari mulut Bu Ani, dia bisa menjadi jembatan kebaikan untuk menceritakan kepada masyarakatnya, Mas. Tentang Iya, solusi Teh, permasalahan hidupnya. Itu yang setiap harus saya sama-sama sambutan Teh kita saya sadari. sampai Itu Mas Hendra. Jadi kelas ini, rumah ini, sebenarnya aku nggak mau dibilang kelas ya, Mas. Aku pengen dibilang ini satu tempat kita bertumbuh dalam bertemu lagi kesadaran ini, Mas. Kelas kayaknya terlalu kaku, Mas. Karena sebetulnya kenyataannya kita keluarga, Mas. Iya. Kita keluarga. Aku tuh kalau ketemu Fiona tuh bawaannya pengen meluk. Iya ya, bener ya. Pengen ketemu Bu Ani, Bu Nanin. Karena Mas Hendra kebayang nggak sih?
Setiap kita punya cerita, Mas. Setiap kita yang datang kemarin dari Bali, Mas kebayang nggak punya kisah cerita yang seperti Bu Ani, membawa kisah, membawa asa, membawa harapan, membawa akumulasi cerita yang luar biasa. Mbak Fiona itu dia nggak dari BSD loh, Mas. Dia dari Batam. Tapi Teh, aku kadang bersyukur sekali ya karena aku dulu ya sebelum kita bikin Badan Revolution tuh kalau setiap acara offline tuh kan aku tertutup banget gitu, bahkan ketika ketemu banyak peserta tuh aku merasa kayak gimana ya, kayak nggak nyaman gitu ya. Tapi dengan Badan Revolution itu aku bener-bener bisa merasakan pentingnya keterhubungan itu gitu. Jadi kita Iya, kayak punya keluarga bareng yang saling support, saling membantu gitu. Jadi sekarang jadi terbiasa untuk ya bersalaman dengan mereka, bersama-sama iya ngobrol tuh kayak indah. Hidup tuh kayak bener-bener indah banget. banget gitu ya. Ingat yang tadi eh aku bilang tadi kanal, Mas Hendra. Kanal itu saluran. Kita tuh hanya jadi saluran, Mas. Dan tujuan utamanya tuh bukan Feby sembuh, Fiona sembuh. Sembuh iya, setelah sembuh, pay it forward, alirkan lagi. Iya. Alirkan lagi kisah cerita ini ke teman-teman yang lain. Sehingga kita betul-betul jadi saudara gitu. Sebetulnya keindahannya ada di Iya. situ. Keindahannya ada di kebersamaan kita dan jujur ya, nggak ada rasa lebih satu di antara yang lain. Nggak, Mm, mm, sama mm, aja. mm, mm. Kebetulan materinya lewat Mas Hendra sama aku, kebetulan. Tapi kan kita sama-sama lagi berjalan, Mas, menuju kesadaran yang lebih indah. Iya, 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 iya. Jadi Dan banyak yang ngedoain nih, Mas, nih. Pokoknya kita jangan sampai pecah, istilahnya gitu. Apapun yang terjadi, pokoknya tuh Mbak Fiona langsung ngasih cinta dia. Oke, oke. Jadi aku pengen sekali lagi menegaskan gitu ya buat teman-teman yang setelah ikut kelas tapi belum ada perubahan yang signifikan, pahami, fokus ke Identitas, effort, fokus ke plan-plannya yang real, tindakannya diubah dulu, habitnya diubah dulu, terus sadari bahwa setiap orang tuh memiliki perjalanan yang ya, berbeda-beda. betul. Mungkin teman-teman setelah ikut kelas yang lain, setelah Badan Revolution di situ ketemu titik ya tulusnya yang terakhir bener-bener bisa terwujud keinginan teman bisa jadi prosesnya memang belum 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 terlalu banyak gitu karena bagaimanapun orang mencapai titik sesuatu tuh pasti proses yang dialami dinamikanya problematikanya cukup cukup besar dan cukup melelahkan gitu sekali lagi nggak ada proses yang instan risiko-risiko perlu kita hadapi jatuh bangun juga perlu kita hadapi. Mungkin Bu Ani, Mbak Fiona, Bu Nani semuanya pernah mengalami lah ya. Pentingnya jatuh bangun tuh sebagai universitas kehidupan gitu ya. Tempat kita belajar yang paling bagus itu kan saat kita jatuh kayak gitu kan Iya. sebenarnya. Nah, Ya. oke. Sekali lagi kita seneng banget ketemu saudara banyak, dapat keluarga baru itu kebahagiaan yang kalau bahasa salah satu guru saya itu keberlimpahan dalam bentuk yang lain dan itu adalah anugerah yang terindah karena nggak semua orang bisa merasakan itu gitu. Even baru ketemu aja terus ya Allah kayak kita itu nggak sendiri gitu. Kita benar-benar terhubung, menyatu gitu. Oke, ini akan lebih menarik dan lebih indah sekali kalau kemudian Mbak Fiona, Ustadzah Fiona bisa memberikan Ustazah nih. wejangan-wejangan ya nasihatnya pada kesempatan sore hari ini tentang apa yang selama ini dirasakan selama menjadi keluarga besar di Abundant Revolution. Thank you Mbak Fiona, silakan untuk menyapa sahabat-sahabat semuanya Mbak, silakan. Masya Allah. Masya Assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam, Ya, sayang. Oh, suara lembutnya memang khas Ndra, Ndra. aduh, Silakan, sayang. cinta ya, semuanya cinta. Terima kasih, Teteh. Terima kasih, Mas Hendra. Sahabat-sahabat semua. Masya Allah, ini indah, sangat indah. Masih nuansa awal tahun, tapi menilik tahun 2025, di sanalah aku bertemu dengan cinta, Masya Allah. Gitu. Eh,
banyak perjalanan tadi yang sudah diceritakan Bunda Nanin, Bunda Ani, Masya Allah itu luar biasa. Eh, Era merubah hidup, keputusan yang tadi Teteh sudah sampaikan. Vienna itu mendapatkan ketenangan itu di awal pasti gitu ya, dengan adanya Abundance Revolution. Pertama ngaji rasa harus tenang. Saat tenang itulah Fiona bisa kontemplasi diri. Di saat disitulah Fiona bisa memahami siapa Fiona ini. Gitu. Di saat disitulah Fiona juga bisa untuk redesign kehidupan Fiona ke depan. Tidak ada yang kebetulan, semua itu disajikan ya karena cinta. Pada saat sudah penuh dengan cinta itu, gak ada alasan lagi untuk tidak bersyukur. Gitu. Dan Fiona banyak belajar banyak dari Teteh, dari sahabat-sahabat yang lain. Pay it forward. Eh, itu bentuk cinta. Memberdayakan eksistensi saat ini. Ya arti cinta itu wujudkan gitu. Sentuhlah dengan cintamu, nyatamu, kenyataanmu gitu. Hadirmu. Apakah hadirmu itu bukan hanya hadir fisiknya saja, tapi dengan kita begini saja kita sudah bisa merasakan gitu kehadiran cinta itu. Itu yang makna cinta. Dan satu lagi si Teh, Mas Endra dan Bunda-bunda, Tiana ini banyak belajar yang namanya pengabdian kita. Arti sebuah pengabdian terutama untuk seorang wanita gitu. Dan Masya Allah, ternyata pengabdian itu bukan ke sosok, bukan ke sesuatu benda atau apapun gitu ya. Pengabdian yang luar biasa itu adalah kita mengabdi kepada yang kuasa, yang dimana kita ini percikannya. Jadilah apa yang dikehendaknya gitu. Dan kalaupun sekarang kita saat ini bersyukur dan merasakan sebuah nikmat ringannya, jadilah jujur dan apa adanya gitu. Maka semua akan tergerak gitu. Pada saat kita ada dualitas, ya Teteh berkali-kali, hei, responmu sayang. Itu menjadi saat kita menjalani daily rutin, menjadi habit, itu udah nggak pakai lagi, mikir lagi, udah sudah auto bawaan gitu loh. Dan bersabarlah dengan proses, karena disitulah nikmatnya. Pada saat kita sudah banyak manifestasi, kita jadi bersyukur, ya bersyukur. Tapi segala sesuatu yang kita coba lihat flashback ke belakang, prosesnya sayang, Masya Allah. Di sanalah kita tahu yang namanya letak bersyukur luar biasa. Gitu. Jadi belajar juga Fiona dengan kesunyian. Fiona pernah hidup dalam hiruk pikuk, eksistensi, nah, pengakuan ke melekatan dengan segala keempunyaannya gitu ya. Tapi Fiona juga belajar di tahun yang cinta ini adalah sunyi, disitulah hadirnya penuh. Kita ini percikannya, kita dibiarkan untuk melihat diri kita sendiri dan bisa mewujudkan itu. Gitu. Kesiapan kitalah yang akan tergerakkan dengan kuasanya gitu. Itulah yang akan percikan ruhnya gitu. Kita hanya satu yang Fiona ingat juga. Jagalah kemurnian hatimu, Ndok. Gitu. Itu dari almarhum papa. Itu bekal yang sampai sekarang ini bisa Fiona buktikan gitu. Oh iya, saat kita bisa melakukan segala sesuatu dan kita belajar dari kesalahan, karena kesalahan itu itulah tempat kita untuk jadi pulang, mengerti dan memahami gitu. Kita dikasih berikan sesuatu, mengetahuinya, kita pahami itu dan kita bisa melakukannya, maka kita bisa membuktikannya gitu. Yang kalau kata Teteh, teman-teman semua itu ya cinta, sudah cinta.
Itulah bentuk cinta. Itu yang bisa Fiona sharing Teteh atau dengan Mas Hendra, Masya Allah, dengan keterbatasan. Tapi Fiona yakin ini perjalanan Fiona dalam bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh menjadi sangat indah. Makasih banyak, Vi. Masya Allah. Vi, dari yang Fiona lakukan, akhirnya daily rutinnya apa aja, Vi? Terus, Lengkap. apa yang akhirnya berubah dari sisi bagaimana Fiona bekerja di kantor, yang dulunya Fiona gimana, jadi gimana? Boleh cerita nggak? Akhirnya daily rutin simpelnya apa aja sih? Aduh, Ala Teteh. abandon. Iya, Teh. Kalau ngomongin dunia profesional materi gitu, jangan nengok Fiona yang dulu deh. Gitu. Bener-bener. Tapi Rutin apa, Fiona Vi? lakukan. Akhirnya yang di rutin apa, Vi? Akhirnya di daily rutinnya tuh. Paling mudah adalah rilis Teh. Yang Fiona Rilis. Oke, pahami satu pada rilis. saat. Oke. Ya, satu rilis. Kalau kita mengatakan senyum pada waktu itu ya, iya berusaha untuk senyum, tapi masih bukan senyum yang lepas. It's okay. Karena kita perlu merespon itu dengan membiasakan gitu ya. Terus kemudian rilisnya Teh, menerima kenyataan saat ini bahwa kita lah yang bertanggung jawab 100%. Dan kitalah yang mampu untuk merubahnya dengan seizinnya. Kalau kita hadirkan penuh itunya Allah di kita ini gitu. Itu rilis penerimaan penuh keikhlasan gitu. Ya itu mengalirkan bukan menolak. Udah nggak perlu lagi tanya kenapa ini, kenapa itu, nggak perlu gitu. Dan akhirnya kalau rilis itu dilakukan dengan formula kenyamanan diri, nggak lama sayang ternyata. Memang di awalnya lama dan berulang-ulang, tapi saat ini kita punya jeda atau auto kita bisa melihat, oh iya ya, saya lagi mengalami ini gitu. Saat itulah juga ada kontrol untuk bisa menundukkan rasa itu kita rilis gitu. Rilis Teh. Terus sending love memaafkan Teh. Masya Allah, memaafkan tuh indah, Masya Allah. Terutama, Sending love indah ya. Dua, sending love. iya, sending love-nya itu tuh eh, yang perlu dimaafkan adalah diri ini juga, yang begitu luar biasa, pengen naik kora-kora gitu, pengen merasakan naik turunnya. Tapi itulah tempat kita belajar gitu. Jadi eh, maafkan atas keterbatasan pemahaman gitu. Maafkan bahwa kita juga mengizinkan semua itu terjadi sama kita. Karena kita yang membuka pintu itu terjadi gitu loh. Dan kemudian maafkan orang-orang yang memberikan sesuatu bentuk cinta itu untuk kita pelajari. Gitu. Orang yang paling menyakitkan, yang menurut versi kita manusia, ternyata kita harus lebih banyak berterima kasih padanya karena itu makna terdalamnya kita banyak belajar. Karena itu, Pos ya, Vi. Masya Allah banget. Aduh, Teteh. Aku tuh udah gak iso. Emang nggak bisa juga untuk dendam. Tuh nggak bisa teh nyimpen gitu. Ya wis. Ya sudah lah gitu. Tapi murni untuk memaafkan itu bahwa menyadari bahwa bukan karena kita menjadi korban. Nah, ini beda ini antara kita menjadi korban dan dia ya sudahlah, nggak begitu gitu. Memaafkan tuh kita akhirnya melihat bahwa aku mengasihimu gitu. Hmm. Aku mengasihimu bukan karena kita menjadi korban dan kita ya sudah kami terima gitu. Nggak begitu sayang. Itu masih labeling dan limitasi dirimu dan kamu akan terus di situ. Kalau kamu sadari tentang sebuah peristiwa yang bisa membuat kamu seperti itu ada jadi progres lah diri. Nah, memaafkan itu. Terus kemudian sending love itu teh eh, ya mendoakan. Doamu untuk orang lain itu sama aja mendoakan kita diri kita sendiri teh gitu. Aku sangat menyadari hal itu gitu. Nggak pelit-pelit lah, nggak usah pelit-pelit lah kalau untuk masalah doa. Kasih rasanya, udah kasih gitu. Apa yang kamu punya cuma rasamu kasih. Kan ya Allah akan sajikan dengan mendayak gunakan
seorang Fiona ini ya apa adanya. Kalau kamu cuma saat ini aku penuh dengan cintaku, aku berikan doa dan rasa bahagia ini untuk kamu gitu, untuk sekitarku. Dan aku praktekkan sending love ini teh di dalam setiap aku bekerja. Oke. Di dunia kerja juga ada perubahan berarti Vi dari ini. Teh, Fiona dulu tuh perfeksionis, sangat argumentatif. Oke. Semuanya by on roll. 12 sama Bu Lurah berarti ya. SOP-an lah pokoknya. Jadi, Oke. tapi teh, pada saat kita bicara, kita sekeliling kita dengan kita melihat adalah cinta di depan kita, teh. Saat memimpin sebuah rapat, kita berdiskusi. Aduh, Masya Allah. Kesimpulannya mereka sendiri yang buat tanpa mengargumentasikan berlebihan gitu. Karena apa? Tujuan Fiona sampaikan, intonasi sangat mempengaruhi teh karena kita iya, kita eh, dengan penuh kesadaran pada saat kita mengasihi tidak akan mungkin nada kita tuh tinggi, nggak akan mungkin sayang. Aku percaya kalaupun kita bersalah kepada orang, bersalah atau tidak bersalah, minta maaf aja udah nggak bakalan orang itu juga akan membalas. Contoh seperti itu. Jadi Fiona sangat menikmati komunikasi, eh, cara Fiona melayani, karena bentuk melayani itu dulu Fiona selalu dilayani teh. Tapi Oke. saat ini Fiona belajar untuk melayani. Hmm. Contoh kecil aja, belajar mendengar. Hmm. Itu sangat penting di dalam kita berinteraksi, ber, ber apa ya, berperusahaan apa ya maksudnya kita bicara tim gitu. Di- itu di dalam pekerjaan sendiri. Terus kalau kita bicara tentang tabungan semesta, Masya Allah, Teteh, Fiona tuh inget banget, Vi, lu senyum, lu mudahin orang, lu bahagiakan orang. Udah, itu udah tabungan semesta. Fiona, iya teh siap kalau gitu. Nah, Fiona kan naiknya kereta nih teh. Itu jadi media tabungan semesta semua itu. Jadi Fiona belajar dulu, Fiona nyetir ya. Hmm. Nyetir dengerin lagu. Iya. Perubahan di dalam hidup pada saat kita bisa memahami makna. Oh ya Allah, Allah kasih ini semua media, aku memahami media Fiona belajar, media Fiona memberikan cinta. Ini media tabungan semesta semua. Getaranmu me- mendoakan semua saat gerbong 12 gerbong itu gitu ya. Doakan orang lain segerbong-gerbong didoain. 12 gerbong itu dan setiap stasiun. Nah, itu teh ya Allah. Contoh aja, kepekaan kita terlatih. Iya. Kepekaan pada saat kita ada orang membutuhkan refleks kita udah auto teh Mm-mm. gitu. Jadi nggak perlu ada ibu-ibu atau apapun, ya sudahlah gitu. Itu dihadirkan untuk apa? Dihadirkan untuk pertumbuhanmu karena kita lagi dididik gitu loh. Iya. Itu teh yang Fiona asal segitunya. Nah, kalau untuk QJ memang itu pertama-tama yang waktu zaman Januari belum ketemu Teteh QJ-in. Kuantum jam ya. Iya, tapi ternyata sesuatu tabungan semesta yang Teteh sampaikan bahwa kenapa QJ itu bisa terjadi untuk hal-hal besar dalam hidup Fiona dalam kondisi seperti itu pada saat itu adalah Fiona menerima tanpa bertanya, keikhlasan, menanggung semua. Nah itu Fiona maknai di situ. Tapi kesininya Teh, Fiona nggak menjadi orientasi itu. Jadi QJ itu seseruan. Itu yang Fiona juga lakukan. QJ di atas pesawat. Terus kalau lagi seseruan QJ tapi belum, belum selesai QJ-nya gitu. Kejadiannya seperti apa.
Masya Allah teh, jadi nggak menjadi satu target hasil, benar teh. Jadi nikmati proses ini, maka banyak yang kita bersyukur banyak sekali teh. Gitu. Jadi kesimpulannya ketika belajar Abundant Revolution, ada sesuatu yang kamu rasakan secara hasil itu justru bukan dari sisi materi ya, tapi dari sisi Mm-mm. Iya, daleman yang tenang. Kalau Masya. bisa disimpulin bahasanya gimana? Gini teh, dalemanmu itu pancaran. Ya, Mm. Allah lagi sedang mengajari kita. Karena kan pernah bilang, pengalaman yang kemarin adalah melepas kemelekatan dan pengakuan gitu. Tapi apa teh? Dalam perjalanan, pada saat kita bisa memaknai siapa diri kita dan bisa meredesain ini semua, gitu, meredesain ya. Allah mendatangkan kok perlahan-lahan, gitu. Kita bisa yang namanya menikmati hidup, bergerak, tergerak dengan sejatinya kita, tanpa kita overthinking ke belakang ataupun ke depan, tanpa juga merespon rasa yang berlebihan, tapi kita untuk menetralkan dan itu mengetrek segala sesuatunya. Peka terhadap hal-hal kecil dan membuat wadah kita untuk bisa belajar lebih meluas lagi. Buat Fiona itu pertumbuhan yang sangat indah teh gitu. Akan dicukupkan. Fiona masih ingat dengan Teteh bilang, udahlah Vi, semua akan dicukupkan. Bener teh, bener Teteh. Kalau untuk materi, sudahlah gitu. Sudahlah. Satu lagi teh, ini satu figur yang Fiona sangat sadari bahwa kita itu terlihat nyaman dengan seolah-olah kita nyaman dengan seolah-olah terlihat nyaman gitu. Artinya kan kita nggak seperti siapa atau tidak memahami diri kita. Gitu. Karena apa? Ya kita melekat dengan atribut gitu. Iya. Fiona seorang ini, Fiona seorang ini. Pada saat kita masuk ke dalam dan menjadi sejatinya kita, nyamanmu ya the real nyamanmu gitu. Iya, Tidak melihat karena orang atau tervalidasi oleh orang. Dah, betul. itu jujur dan apa adanya. Masya Allah. Fiona, makasih banyak ya sharingnya. Fiona salah satu alumni yang menyediakan waktunya untuk membersamai alumni-alumni teman-teman keluarga besar kita di Alumni Abundant Revolution untuk rilis di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan itu sangat indah sekali ya, cerita Pay It Forward itu. Justru kita banyak belajar dari teman-teman yang lain. Fiona, makasih banyak. Makasih banyak waktunya, Fiona, Mbak Nanin, Mbak Ani, atas kebersamaan sharing kita hari ini. Terima kasih. Mas Hendra, ada yang mau disampaikan sebagai penutup, Mas Hendra? Ya, kita lihat di sini bahwa sebetulnya kalau kita mau ambil kesimpulan ya, dari seluruh perjalanan kita semua, kalau kita mau ambil kesimpulan, bahwa sebetulnya kemakmuran itu adalah ekspresi tentang kelimpahan yang sebetulnya dimulai dari sumber kekayaan sejati di dalam diri kita sendiri sebetulnya. Dia adanya di dalam, bentuknya tanpa batas diri kamu gitu. Bentuknya tanpa batasnya kamu. Jadi sesuatu yang perlu kita sadari di awal dalam cerita perubahan realita kita yang tadinya entah itu ada utang menjadi lunas, entah itu relationship belum nyaman menjadi nyaman. Itu start pertama adalah sebuah keputusan batin sebetulnya. Keputusan batin yang kita pilih. Dan pilihan satu detik itu mau pakai identitas lama yang menderita dan kekurangan, atau kamu mau ganti identitas baru yang sebetulnya itu kamu dari awal, yang sudah bahagia dan berkelimpahan. Itu kan cuma butuh waktu
sebentar doang, nggak sampai 5 detik gitu untuk memutuskan. Keputusan itu yang akan membawa perubahan seumur hidup kamu gitu. Tapi kembali di sini, memang kita butuh begini, butuh keluarga, butuh teman-teman, butuh saling mengingatkan gitu. Karena perjalanan hidup kan kadangkala ya begitulah gitu. Dengan adanya keluarga, teman-teman itu akan sangat mereminder kita, apalagi ini yang udah pelan-pelan ya menuju kesadaran. Jadi di sini siapapun teman-teman yang saat ini sedang menonton video ini, jangan pernah merasa sendiri ya. Karena Mbak Fiona, Mbak Ani, Mbak Nanin, aku, Mas Hendra juga pernah mengalami apa yang dialami sama teman-teman semua. Pernah mengalami. Kita tahu rasanya. Dan kunci dari realita kamu berubah, titik sadar kamu. Kesadaran. Kesadaran kamu melihat siapakah dirimu. Ketika kamu menyadari aku mah nggak mampu, aku mah kekurangan, aku mah nggak bisa, kesadaran atas apa yang kamu lihat sebagai identitas diri kamu itulah yang akan diwujudkan. Ya udah, kamu bakal jadi nggak mampu terus, nggak bisa terus gitu. Tapi ketika kesadaran kamu mulai bertemu pulang. Jadi selama ini, Fiona, teman-teman yang menderita, merasa khawatir, takut, itu sebetulnya kalau mau jujur ya, teman-teman cuma lagi lupa, Vi. Lagi lupa sama siapa diri dia sebenarnya. Sejati diri dia sebenarnya itu di dalam dirinya ada sumber kekayaan sejati tanpa batas. Dia lupa sama itu. Dia lupa sama itu. Dan kenapa selalu tersampaikan pay it forward Fiona, pay it forward Mbak Nanin, pay it forward Bu Ani, Bu Lura. Ceritakan lagi ke teman-teman untuk kita mengingatkan teman-teman, jangan lupa kelamaan. Ntar menderita dan loopingnya lama. Jangan lupa, sejatinya kamu ini loh. Kelimpahan sejati, kekayaan sejati ada loh dalam dirimu. Caranya gampang loh, nggak susah, nggak disuruh meditasi 90 hari, nggak disuruh mandi kembang, mandi garam, mandi pandan, nggak disuruh juga diem di tengah laut mandi di lautan itu gitu juga enggak susah sama sekali. Fitrah manusia itu bernafas. Dan kunci utamanya cuma sadari nafas. Sadar nafas syukur. Jadi kalau mau ditanya dan dijawab abundant revolution itu intinya apa? Intinya sadari siapa dirimu, identitasmu. Sadaran ini membawa kamu pada sebuah perubahan realitamu bahwa yuk pulang lagi yuk ke naturalnya diri kamu, ke sejatinya diri kamu yang sesungguhnya teman-teman kalau aku mau cerita ya, kebahagiaan dan kelimpahan itu sedang menunggu kamu. Nunggu kamu loh. Nunggu apa? Nunggu kamu sadar. Nunggu kamu sadar untuk menerima. Nunggu kamu sadar pada sebuah kemungkinan. Ini udah berkelimpahan sayang. Ini udah kesempurnaan, ini udah tanpa batas. Ini sebetulnya proses penciptaan udah selesai semua. Versi terbaik dirimu secara potensi itu udah ada dan tersedia dan menunggu kamu datang untuk mengalaminya. Amin, 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 amin. Masya Allah, Mas Hendra. Oke, Terima kasih banyak. aku yang makasih ya buat Teteh, buat Mbak Fiona, buat Mbak Dev, buat Mbak Nanin dan Ya, Ibu Ani. Mas. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini, sudah berbagi juga buat teman-teman semuanya. Dan kita nanti ketemu di tanggal 24 sampai 25 Januari di Hotel Betul? Grand Orchard, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya. Kita akan hening selama 2 hari dengan Teteh, dengan Pak Wayan, dengan Cimimi, dengan Mbak Amanda. Bagi sahabat-sahabat semuanya yang belum join kelas, silakan join di kelas Abundant Revolution batch 23 online dan offline di batch 24 di bulan Februari. Terima kasih semuanya sudah menonton yang hadir di live TikTok. Mudah-mudahan tayangan ini membawa manfaat, arti, dan guna buat kita semuanya. Thank you, terima kasih semuanya.